محمدا رسول الله meninggalkan semua larangannya, mengerjakan segala perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah begini, insya Allah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, kepada seluruh keluarganya, sekalian umatnya, insya Allah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum rahimakumullah. Bisa ngatur ya? Ngatur subuh kan? Bayar dapat seger ya, supaya ngantuknya hilang gitu ya, semangatnya tuh, imannya mantap. Kita akan membaca dulu surat Al-Fatihah, sekalian memantapkan bacaannya ya. Silakan mengikuti di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, terima kasih bapak-bapak rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan begini. Perpecahan itu adalah kebinasaan. Perpecahan itu adalah kebinasaan. Al-halak, kehancuran, kebinasaan, kemusnahan. Sedangkan persatuan itu adalah keselamatan.
persatuan itu adalah keselamatan. Nah, sebab itu maka judul pengajian kita pada pagi ini, bapak-bapak, saudara-saudara, Allah, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan kaum muslimin, memantapkan tali silaturahim, memantapkan tali silaturahim sehingga kita menjadi umat yang bersatu, insya Allah selamat. Menjadi umat yang tali silaturahimnya kuat, insya Allah selamat. Tapi sebaliknya, kalau persatuan kita, kesatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita terjadi lemah, maka akibatnya kita harus menanggung konsekuensi kebinasaan. Umat akan binasa, umat akan hancur. Na'udzubillahi. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin rahimahumullah, kita ini kaum muslimin sekarang menghadapi tantangan yang sangat berat ya. Jangan dibilang kita ini baik-baik saja, kita ini sedang tidak baik ya. Kita ini sedang menghadapi banyak persoalan. Umat ini banyak menghadapi masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Kalau kita tidak memantapkan ukhuwah Islamiyah kita, tidak mengokohkan tali silaturahim kita, maka masalah akan menjadi sangat amat rumit. Boleh jadi tadi kata Imam Al-Qurtubi akan mengalami kehancuran. Sudah, yang pertama, tantangan kita menghadapi kezoliman yang dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap umat. Kita kasih contoh ya. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan berita bahwa kaum muslimin di Myanmar ya, kaum muslim Rohingya ya, itu mendapatkan perlakuan yang sangat zalim dari pemerintah Myanmar, sehingga tercatat kurang lebih 9.000 kaum muslimin yang wafat. Ini kampung mana? Cilalu berapa jumlah penduduknya? Mana Pak RT? Ada ya? Kira-kira berapa jumlah penduduknya? Ada 1.000 ada? Ya? Ada 2.000. Kalau 9.000 ada? Berarti ini satu kampung Cilalu habis itu di Myanmar. Kaum muslimin itu saudara kita, al-muslim akhun, dimanapun yang namanya kaum muslimin itu ada saudara kita. Makanya kita dalam banyak kesempatan selalu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Begitu kan? Betul. Muslimin, muslimat, mukminin dan muslimin, muslimat yang ada di mana? Mukminin, mukminat yang ada di seluruh dunia ini. Karena kita memang dipersatukan oleh kalimat la ilaha. Nah itu di Myanmar tuh. Berarti ini kalau umpamanya kaum Cilalu ini, kampung Cilalu yang ada di Myanmar, artinya semua penduduknya mati.
647.000 orang. 647.000 orang harus mengungsi, diusir dari negaranya sendiri. Diusir dari tempat tinggalnya sendiri, terkatung-katung, terlunta-lunta di negeri orang, harus mencari tempat-tempat perlindungan di luar negeri, bukan di kampungnya. Kaum muslimin itu dunia kurang lebih jumlahnya 647.000. Bayangin, Masya Allah ya. Ini kan masalah kita, masalah Muslim Myanmar, masalah kita. Betul. Yang kedua di India, dengar-dengar kan ya? India ya. India terjadi kerusuhan, tindak kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang India terhadap kaum muslimin. 40 orang wafat, kemudian 200 orang luka-luka kaum muslimin di India. Saudara kita bukan? Saudara kita al-muslim, akhul muslim itu saudara yang di mana? Kalau kita suka tahlil ya, betul ya. Wa ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi masyariqil ardi wa fi maghribiha bariha wa aina makan, gitu kan? Betul. Sampai-sampai nih kita lihat yang rajin tahlil ya, betul. Sampai-sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang kita baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas dan seterusnya kepada semua kaum muslimin fi masyariqil ardi wa fi maghribiha, kaum muslimin yang ada di ujung pelosok timur dan ujung pelosok barat. Orang Islam tuh ajaran begitu kan. Bariya wahliha aina makanu, bariha apakah yang ada di darat, apa kaum muslimin yang ada di laut? Baik saja. Yang ada di laut aja kita doa. Begitu kan? Itu ajaran Rasulullah al-muslim al-khumus. Nah, yang terbaru ini, yang terbaru sebenarnya bukan terbaru ya. Sejak mulai tahun 1948 itu yang namanya kezaliman ya, tindak kejahatan, penganiayaan yang dilakukan oleh Zionis Israel terus-menerus dilakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Sejak tahun 1948 mulai Israel dikasih tanah di tanah Palestina oleh negara-negara sekutu Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris kan? Amerika dan Inggris ketika menang perang ya, kemudian membagi-bagi wilayah Timur Tengah, lalu Palestina itu diberikan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berada di mana-mana, di Inggris, di Jerman, di Belanda, dan mereka balik itu semuanya ke Palestina, datang sampai Palestina. Istilah mulainya ya, kezaliman, penganiayaan yang dilakukan oleh Zionis terhadap kaum muslimin. Yang baru-baru saja ini, yang heboh kemarin, kita lagi berpuasa ya, kita lagi menunaikan ibadah puasa itu kurang lebih ada menurut catatan PBB ini 256 kaum muslimin yang wafat. 256 kaum muslimin yang wafat, belum yang puluhan ribu, belum gedung-gedung yang hancur, belum
korban anak-anak, belum jiwa anak-anak tergoncang karena dahsyatnya senjata-senjata ya bom-bom yang diluncurkan ke negara Palestina. Nah, jadi memang kita sedang menghadapi masalah besar. Kalau bapak ustaz kita tuh, ustaz siapa? Di pintu, ya. Ini bosnya. Ya. Kalau Pak Ustaz maaf ya, Pak Ustaz ini, kalau Pak Ustaz ini kan selalu bilang begini, ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita kaum muslimin nanti akan menjadi masyarakat, umat, komunitas yang seperti buih kualitasnya, begitu ya. Jadi nggak dianggap kita sama bangsa lain, sama umat lain, nggak dihormati. Orang nggak bertopi, enggak, malah melecehkan, menganggap bocil enteng gitu. Makanya kalau mereka ingin bertindak kezaliman, muslim nggak pikir panjang lagi, karena memang kita dianggap sebagai buih, begitu ya. Apa sih daya kita sebagai buih, kekuatan sebagai buih apa sih? Nah, masya Allah, saudara-saudara, Allah. Satu, belum lagi kalau kita bicara kelemahan-kelemahan kita dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi sains, dari sisi teknologi ya. Karena orang-orang yang kuat itu, negara yang kuat itu, yang punya senjata yang sangat dahsyat dan hebat, itu adalah negara-negara yang memiliki ilmu, sains, dan teknologi yang hebat. Kita kan nggak punya. Negara-negara muslim rata-rata nggak punya. Nah, saudara-saudara, kalau saya mau pertanyaan timbul begini, ya, kita kan belajar mencari solusi ya, betul. Berarti kan kita harus mencari jalan keluar. Masa kita begini aja dari dulu ya? Jadi sasaran kezaliman orang terus bagaimana? Kalau umat Islam ketika menjadi negara yang kuat, umat yang kuat, dia akan menjadi rahmat, betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat. Punya senjata canggih akan menjadi rahmat. Kenapa? Karena akan dipergunakan untuk menegakkan keadilan, untuk menghancurkan kezaliman. Bukan justru punya senjata canggih untuk menebar kezaliman. Tidak, orang Islam, betul. Punya ilmu hebat, punya sains tinggi. Buat apa? Buat kesejahteraan umat manusia, bukan justru untuk menghancurkan umat manusia. Makanya ini harus kita kejar, saudara-saudara. Assalamualaikum. Pertanyaan yang timbul, lima ada kafirul muslimun wa limana taqaddama ghairuhu. Kenapa nih ya umat Islam ini kok keadaannya begini amat ya? Ini kan kita sudah berpikir nih. Anak-anak kita sengaja berpikir nih, anak-anak kita nih. Bapak-bapak punya anak-anak di rumah? Punya? Punya anak-anak muda? Punya anak-anak yang masih sekolah? Punya cucu? Punya anak kecil enggak? Kalau enggak punya anak kecil, udah gede, cepat-cepat cari lagi bibit supaya bisa produksi anak kecil lagi ya. Setuju? Setuju enggak? Setuju di rumah aneh tuh, setuju enggak gitu ya. Nah, ini pertanyaan begitu, kenapa begini amat kita ya, orang-orang lain kok begitu canggih itu, canggih orang lain itu, sehingga kalau menghajar kaum muslimin, wah mereka itu tidak mikir-mikir lagi, begitu ya. Kalau menzalimi kaum muslimin, dia berpikir panjang lagi, karena mereka punya senjata yang luar biasa, punya
saudara? Jawabannya dalam sebuah kitab yang judulnya tadi sebagai sebuah pertanyaan, di mana ta'akhkharul muslimun wa limana taqaddama ghairuhum, orang-orang yang maju, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, kok kenapa mundur sekalian? Jawabannya diantaranya adalah, ini penting nih, penting sekali. Jawabannya adalah karena lemahnya ukhuwah Islamiyah. Ini karena lemahnya ukhuwah, lemahnya tali persaudaraan antar kaum muslimin, lemahnya silaturahim, menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin. Padahal itu bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita pahami benar, semua ibadah yang kita lakukan itu sangat amat mendukung dan mendorong terjadinya silaturahim ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Kita kasih contoh ya, salat ya. Baik, saya bertanya dulu, bapak-bapak, salat munfarid sendiri dan salat berjamaah, kalau kita bandingkan pahalanya besaran mana? Berjamaah, betul? Betul ya? Munfarid pahalanya 1, jamaah pahalanya 20. Betul? Ketika kita mulai sholat jamaah tuh, jamaah berarti kita sudah ukhuwah Islamiyah. Bahkan Nabi sangat keras tindakannya ketika kita tidak ada alasan syar'i, usul syar'i, kemudian sholat menyendiri di rumah. Keras itu. Kata beliau, aku pengen bakar di rumahnya. Begitu ya, sampai pengen membakar rumah orang itu. Kenapa? Karena saking pentingnya itu berjamaah ukhuwah itu. Ketika kita mulai sholat, lalu imam kan sudah bilang, sawu wa'tadilu, gitu ya, sawu sufufan wa'tadilu, gitu ya, sawu luruskan, rapatkan, wa'tadilu, luruskan, gitu. Bahkan ada yang sampai kakinya itu nginjak kaki di sebelahnya, betul? Di sini ada nggak? Hah? Ya, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti bapak orang puas namanya ini. Itu ya. Sampai itu kaki satu jamaah mengenai nempel ke jamaah yang lain, gitu ya. Itu saking apanya? Saking semangatnya mempersatukan ukhuwah Islamiyah tadi, gitu ya. Tapi jangan lupa, jangan cuma kakinya doang didesak-desakin, didempet-dempetin, tapi hatinya hancur. Hatinya tidak suka dan tidak senang kepada saudaranya. Ngapain kalau dempet-dempet ini tendang sekali ke orang itu ya. Begitu ya. Nah, itu ajaran hati. Ajaran hati, silaturahim dan ukhuwah Islami. Betul? Betul kan? Iya, Masya Allah. Makanya kita sholat, kita sebagai penuhnya. Sekarang baca Fatihah. Sholat itu baca Fatihah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah saya apa kami. Tolong dicatat. Saya apa kami. Fatihah ya. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, bukan saya. Betul? Ini artinya apa? Jangan lupa, di samping kamu ini, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, terus ke sana, itu ada saudara-saudara kaum muslimin yang perlu kita berdoa untuk mereka. Makanya ketika kita membaca ayat ini, ya Allah tunjukkanlah kami, bukan saya. Ini ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin, betul? Ya, betul. Jangan ihdinas siratal mustaqim, tapi sama yang di pinggirnya tidak suka, yang di pinggir lainnya tidak senang, yang di depan ya greget, yang di belakang ngomel artinya. Padahal kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah lah saya menyembah atau kami menyembah. Saya apa kami? Kami juga kan? Ini adalah ajaran ukhuwah Islamiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami atau saya meminta pertolongan. Baru sholat pakai, belum puasa, belum haji dan sebagainya. Nah, saudara, jadi jangan lupa ukhuwah Islamiyah. Jangan lupa, itu ibadah yang kita lakukan. Pesan-pesannya sangat kuat, berkokoh tali silaturahim. Betul? Ya, berkokoh tali silaturahim. Mantap ukhuwah Islamiyah. Karena kata Imam Al-Qurtubi tadi, kalau kita bersatu, insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau kita bercerai-berai, insya Allah kita binasa. Mau binasa bersama. Nah, yang terakhir sekarang ya, Bapak-bapak, rahimakumullah. Mudah-mudahan walaupun ini sering diulang-ulang oleh para ulama kita, oleh para ustaz kita, ini akan makin memperkuat kita dalam upaya memperkokoh tali silaturahim, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan lupa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nanti akan berakibat kepada kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang miskin, tidak punya apa sama sekali, bahkan Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Padahal kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu dia. Ini hadisnya. Atadruna mal muflis, wahai sahabatku, kalian tahu tidak orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut. Bapak-bapak, sekarang ini kita bangkrut kan? Enggak ya, punya rumah, betul. Rumahnya 3 tingkat aja, seperti apartemen gitu ya, betul. Punya istri, berapa istrinya? Ya. Punya anak ya, anak banyak. Punya uang berapa miliar tuh bang? Banyak. Wah, pokoknya M-nya, alhamdulillah. Pokoknya kita nggak mau bahagia. Nah, lalu para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu, para sahabat ya, orang mal
dirham orang yang tidak punya uang, wala mata dan orang yang tidak punya harta benda. Ini kan gambaran bangkrutnya di dunia ya, betul? Tidak punya harta, tidak punya uang. Kalau bangkrut di dunia mah gampang ya, kita bisa berjuang lagi, berusaha lagi, begitu kan ya, berikhtiar, berkasab lebih keras lagi, banting tulang. Kalau di akhirat, ya sudah selesai urusan kalau di akhirat. Rasulullah SAW kemudian memberikan pelajaran yang sangat amat penting. Jangan sampai nanti kita di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Seperti tadi, ketika kita sholat subuh, kita membaca surat Al-Baqarah tadi ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di dunianya bahagia, senang, banyak harta, banyak uang, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhiratnya tidak punya bagian apa-apa, bangkrut, tidak punya apa-apa di akhiratnya. Nah, kan kita berdoa begitu, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut ketika di. Nah, Rasulullah bilang begini, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah, bahwa orang yang bangkrut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari umatku adalah nanti orang yang datang pada hari kiamat. Kita nih, termasuk kita ya. Kita kan nanti akan berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat. Kita semuanya datang di hari kiamat. Datang membawa apa? Disolatin. Nah tadi disolat. Datang membawa pahala sholat. Paling bapak-bapak nih, sholatnya rajin-rajin, betul? Betul kan? Tadi saya lihat sholat subuh jam berapa tadi? Apa lewat? 36? Ya, apa 36 ya? Itu jam 1 sudah ada jamaah di sini nunggu datangnya sholat subuh. Betul? Siapa yang tadi jatuh dari sini? Ya? Oh, saya tulis dulu ya di sini. Satu rajinnya, sholat. Jadi pahalanya banyak banget. Ya, wasiamin dan membawa pahala puasa setiap kemarin kita lakukan. Bahkan kalau saya mendengar dari Pak Ustadzuddin, kalau jamaah takwa itu lebarannya 2 kali. Loh, kok bisa begitu? Lebarannya 2 kali? Kok bisa begitu? 2 kali? Iya, katanya. Lebaran 1 Syawal sekali, betul. Kemudian setelah lebaran 1 Syawal dilanjutkan dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, lalu kami lebaran lagi. Itu katanya tradisi jamaah akad. Betul betul. Betul ya? Pada di mana aja saya? Betul lah. Betul ya. Itu kalau di Lombok saya punya teman di Lombok ya. Di Lombok saya punya teman itu. Itu lebaran yang paling ramai justru lebaran yang kedua itu. Bukan pada tanggal 1 Syawal ya, bukan, tapi setelah menyelesaikan sunnah Syawal selama 6 hari. Ramai itu. Setelah selesai itu 6 hari, buka lebaran yang kedua, itu bertasaburan semuanya berjalan ke pantai, menikmati nikmat Allah di pantai. Ya, Jul katanya karena ini urusan corona, kemarin dilarang orang ke pantai gitu ya. Yang ingin melaksanakan lebaran kedua di pantai dilarang karena corona gitu ya. Insya Allah ya, di musim itu satu ya, bukan 2 kali. Beda ya, insya Allah ya. Biasanya kalau orang-orang saleh begini ya, nggak ngaku deh ya. Walaupun puasa sunnah juga nggak ngaku ya. Tapi jangan jangan lupa. Kata baginda Rasul, nanti datang membawa pahala puasa banyak, wa zakatin, dan membawa pahala zakat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani,
Itu baginda Rasul mengilustrasikan banyaknya pahala. Seperti apa? Ka'amsali jabal Tihamah, seperti berkali-kali lipat gunung Tihamah yang ada di Bukhara. Saking banyak dan besar pahala. Wih, pokoknya senang benar. Nah, tapi orang ini bangkrut nanti. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tidak punya apa-apa. Pahalanya habis. Pahalanya tidak tersisa, bangkrut. Di akhirat nih. Kalau kita bangkrut di akhirat, kira-kira kita bisa balik lagi ke dunia. Apa? Bangkrut di akhirat nih. Jadi puasa kita pahalanya sia-sia habis. Sholat kita pahalanya sia-sia habis. Ya, kemudian zakat kita habis, amal-amal yang habis. Bangkrut kenapa? Nih, karena kita menjadi orang yang merusak ukhuwah Islamiyah. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Semangat sholat ukhuwah Islamiyahnya habis dilanggar. Semangat puasa ukhuwah Islamiyah habis dilanggar. Zakat ukhuwah Islamiyah habis dilanggar oleh kita. Sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Pahala sholat kita, pahala zakat kita, pahala puasa kita habis semuanya. Mana contoh-contoh perilakunya? Harus tahu sepadanya ya. Nih, jangan sampai kemudian kita melakukan perilaku ini yang membuat kita bangkrut. Kata Nabi bagaimana? Syatama hada, syatama. Nah, ini ada catatannya. Yang pertama, ya, kelakuan yang suka syatama hada, yang suka mensyatama saudaranya. Apa itu syatama? Nih, kelakuan yang harus kita hindarkan itu. Syatama itu artinya, kalau dalam bahasa medsos tadi ya, kita kan suka pakai medsos ya, betul? Mengetik di medsos ya. Syatama itu artinya kita suka membuat narasi, ya, membuat kata-kata, membuat kalimat-kalimat yang merendahkan saudara kita. Kamu seperti itu. Membuat kalimat-kalimat yang mengandung kebencian terhadap kaum muslimin. Membuat kalimat-kalimat yang menarasikan penghinaan kepada kaum muslimin. Mengolok-olok. Wah, itu ini kan contohnya lagi sengit banget saya. Wah, itu perbuatan bid'ah masuk neraka kamu. Itu perbuatan sesat masuk neraka kamu. Itu perbuatan khurafat masuk neraka kamu. Itu perbuatan syirik masuk neraka kamu. Hati-hati. Syakar mahal. Nanti ketika kita melakukan perbuatan syatama, mengolok-olok, menghina, mencemooh, merendahkan, mencaci maki, itu di akhirat orang ini akan datang kepada kita. Kalau seorang, dua orang, kalau dua orang bertanya, bagaimana kau yang kita hidup banyak, yang kita hidup banyak, datang kepada kita, nagih di hadapan Allah, minta keadilannya ditegakkan. Di dunia kita tidak tegakkan, di akhirat ditegakkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya Allah memerintahkan malaikat, ambil tuh pahala sholatnya, ambil pahala sholatnya, berikan kepada orang yang dizalimi, orang yang dihina, orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang kasih pahalanya, kasih buat dia. Berbuat itu ya, hati-hati ya, hati-hati mengeluarkan pernyataan-pernyataan, membuat narasi-narasi, jangan sampai membuat ukhuwah Islamiyah kita menjadi rusak. Hati-hati. Yang kedua, apalagi
kemudian menipu orang lain untuk kita bisa memakan hartanya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak adil. Ini ajaran kebersihan nih. Kalau ini dipakai, KPK akan diperlukan. Karena kita merasa diawasi oleh para malaikat. KPK yang sekarang lagi digoyang-goyang itu, ya, KPK yang sekarang menurut banyak pengawat lagi diperlemah itu memang sudah tidak diperlukan lagi. Karena kita yakin dengan catatannya para malaikat. Kalau benar kita pakai agama, ya. Kalau enggak ya tentu saja KPK diperlukan. Karena orang lebih tahu pakai ke KPK daripada takut kepada para malaikat, gitu ya. Nah, ini jangan. Kenapa? Orang-orang yang dizalimi akan datang nanti. Kalau orangnya satu, orangnya dua, kalau orangnya senegara, se-Indonesia 240 juta dizalimi dengan cara-cara membuat undang-undang yang zalim, kemudian peraturan yang zalim dan sebagainya, nanti minta dibayar saat kiamat ini. Kalau Allah bilang kepada malaikat, ambilkan dari pahala puasanya, ambil. Kalau banyak yang datang, pahala kita habis. Apalagi? Nah, qadzaf hati-hati ya. Qadzaf itu artinya menuduh orang lain dengan cara yang tidak benar. Semuanya merekayasa fakta, merekayasa kenyataan, ya. Orang lain yang melakukannya direkayasa, dituduhkan kepada orang yang tidak tahu menahu, orang yang bersih, gitu ya. Kejahatan yang dilakukan orang-orang lain kemudian sengaja dipelintir untuk dituduhkan kepada orang lain. Di sini ada nggak yang suka nuduh itu? Nggak ada ya. Di sini orangnya takwa semua ya, orang soleh semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti orang yang begini, yang dizalimi datang itu padanya, datang meminta keadilan ditegakkan. Kalau di dunia tidak bisa ditegakkan, ya harus ditegakkan. Allah yang menegakkan, Allah yang maha menegakkan ini. Nanti pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi. Nah, saudara-saudara, kalau ternyata orang-orang yang komplain datang kepada kita masih banyak, hati-hati ya. Sekampung ini kalau nanti di akhirat datang kepada kita, Udin, ya, pokoknya ya Allah, gitu ya. Kami ini semua warga dari kampung Palu punya komplain kepada Bapak Ustadz ini, gitu ya. Pak Udin pahalanya habis. Bagaimana kalau sudah habis? Nah, kalau sudah habis, sebaliknya begini. Dan sekarang katanya, habis ya, nggak punya apa lagi ya, wadah tidak punya apa, gitu kan? Sekarang kalau sudah habis, bapak-bapak, periksa tuh dosa-dosa orang-orang yang dizalimi. Orang-orang periksa, wah banyak nih dosa-dosanya. Ambil dosanya, lalu bebankan kepada orang yang dizalimi. Ambil. Jadi dosa-dosa yang kita zalimi di dunia ini, itu diambil, dibebankan kepada orang yang melakukan kezaliman. Apakah qadzaf, apakah syatama, atau apakah memakan barang yang haram. Setelah itu kemudian faturiha, lalu dilemparkanlah kita sudah finna ke dalam api nerakanya Allah. Padahal di dunia kita bangga, saya rajin sholatnya, saya rajin puasanya, begitu ya. Saya rajin zakatnya, saya rajin ibadah.
pokoknya tidak ada yang mahal. Bangga kita di dunia. Ternyata di akhirat menjadi orang yang bangga. Kenapa? Ada perbuatan-perbuatan yang tadi mencaci, memaki, menghina, menzolimi harta orang lain, menuduh orang lain, itu adalah penyebab hancurnya ukhuwah Islam. Benar kan? Ini kan penyebab hancur Muslimnya. Makanya sanksinya, dosanya besar sekali, bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Tuyafina, dilimpahkan kita ke dalam nerakanya Allah. Pada dunia kita suka beribadah. Nauzubillahin. Akhirnya saudara-saudara, bapak-bapak, rahimakumullah, mari kita mantapkan kembali ukhuwah Islamiyah kita yang sudah mantap ini, ya. Kita kokohkan kembali tali silaturahim kita sehingga menjadi tali silaturahim yang sangat kuat dan mantap. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi umat yang selamat. Karena kuat itu ukhuwah Islamiyah kuat, ya. Tapi kalau kita tadi, ya, merusak ukhuwah Islamiyah, kita akan menjadi umat yang sangat lemah, binasa. Karena lemahnya maka akan menjadi gampang menjadi santapan, menjadi objek kezaliman orang lain. Contohnya tadi di India, di Palestina, di Myanmar, dan di bagian-bagian dunia yang lain, gampang kita menjadi santapan, menjadi objek kezaliman karena nggak kuat tadi. Nggak kuat itu apa? Karena tali silaturahimnya kita lemah. Mudah-mudahan Bapak ya. Baik, mari kita akhiri pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim wa sallam. Amin amin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahi wa majidah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuka shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu